Perlu saya tambahkan, insya Allah kajian kita ini berlanjut dalam arti kata selama masjid ini masih berdiri dan jemaahnya masih ada dan kompak, terutama generasi-generasi muda, lanjutkan. Apalagi dengan teknologi saat ini, kalau dulu zaman Imam Syafi'i riwayatnya semua ditulis kemudian dikumpulkan oleh anak murid-muridnya, disatukan kembali, barulah jadi buku Al-Um. Nah, sekarang dengan kecanggihan alat, alhamdulillah sudah dapat divideokan, dan saya juga punya konsep-konsep yang saya ringkas. Saya coba buat dengan per bab. Seolah konsep ini kalau mau dicatat pun, saya tinggalkan fotokopinya di masjid nih. Kalau ada waktu untuk di print atau disalin dengan melalui komputer ataupun laptop, demikian juga dengan yang di videokan ini, diarsip dengan sebaik-baiknya, insya Allah terus berlanjut. Siapapun pun nanti di dalam perjalanan ada kekurangan-kekurangan, apa yang saya serangkan ini tambahkanlah. Pun ada yang lebih, yang kurang sependapat nantinya, tidak masalah, karena buku-buku dan pengetahuan sekarang ini sudah begitu luas. Tinggal kita merangkum dan mengkajinya, mengambil mana yang kita pakai. Itu sebagai pengantar saya. Kemudian kita melanjutkan, kalau yang lalu mensalatkan jenazah, menjelaskan masalah posisi imam dengan satu jenazah. Lalu sampai juga kalau imamnya sama-sama wanita. Yang sekarang saya akan jelaskan masalah disalatkan beberapa orang jenazah, termasuk nanti di dalamnya ada jenazah anak-anak yang belum balik. Selama ini kita praktek, yang kita tahu satu jenazah yang dibawa ke sini dengan waktu yang berbeda. Kalaupun sehari itu ada 2 jenazah, bisa sebelum zuhur kita salatkan, kemudian sudah ba'da zuhur kita salatkan, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Tetapi di Mentok ini sudah ada beberapa kali terjadi dibawa ke masjid 2 jenazah. Kalau yang 3 saya belum ketemu, kecuali salat gaib. Yang lebih dari 2 jenazah saya ketemu lebih, itu salat gaib. Artinya jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Tapi yang ada 2 jenazah, baik dia sama-sama laki-laki, atau dia sama-sama perempuan, atau dia 2 jenazah, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana? Disalatkan sekaligus dengan jumlah jenazah yang lebih dari 1, kemudian atau disalatkan 1 per 1. Jadilah sudah sikok nih diangkat, datangkan lagi sikok nih, tapi dia datangnya sama. Nah, tuh. Tetapi yang lebih kuat pendapat para ulama itu disalatkan sekaligus. Umpama ba'da maghrib ini ada 2 jenazah yang akan disalatkan, kita salatkan sesudah salat maghrib. Nah, sebagian mayoritas ulama berpendapat disalatkan sekaligus, dua-dua itu dibawa, disalatkan sekaligus. Karena ada riwayat hadis dari Amr Maula Al-Haris bin Naufal radhiyallahu an.
Dia berkata, annahu syahida jinazata ummi Kalsum wa bniha faju'ilihal ghulam mimma yalil imama fa ankartu zalika wa fil qarmi ibnu Abbas wa Abu Sa'id Khudri wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah faqalu hazihi sunnah. Hadis ini sebenarnya panjang. Jadi kalau bacaan yang panjangnya itu hadisnya itu sama riwayatnya dari Ammar Maula Al-Haris bin Naufal radhiyallahu anhu yang dibuat oleh Ibnu Umar. Jadi Nafi Maula Ibnu Umar. Jadi kalau Maula ini bahasa kita, dia ini dulunya budak, kemudian dimerdekakan sehingga dia dekat dengan si tuannya, terus dekat. Kalau sekarang nih semacam ya mungkin kurang lebih lah pembantu. Dia lebih banyak berdekat. Kalau Abdullah bin Umar ini, dia adalah anak Umar ibnu Khattab, dan beliau ini banyak meriwayatkan hadis. Hadis panjangnya, annahu shalla ala tis'i janazah jami'an. Fajala rijal yalunal imam wan nisa yalinal qiblah. Fasaffahunna saffan wahida. Satu. Yang kedua, lanjutan hadisnya, warubi'at jinazatu ummi Kulsum binti Ali ra'atin Umar bin Khattab wabnillaha tuqala lahu Zaid wabi'a jami'a wal imamu yauma idzin Sa'id bin As wa fin nasi ibnu Assa wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah fabu bi'al ghulam mimma yalinil imam. Jadi kalau dalam bahasa kita, dari Abdurrahman, hadisnya asarnya dari Abdurrahman, kemudian riwayatkan An-Nasa'i, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Sanad hadis ini statusnya hasan, artinya baik. Dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi, kemudian disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sungguh Ibnu Umar radhiyallahu an, anak Umar ibnu Khattab, menyalati 9 jenazah sekaligus. Dia meletakkan jenazah laki-laki pada posisi dekat imam, dan jenazah wanita pada posisi kiblat. Jadi campur nih, jenazahnya ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. 9. Jenazah laki-laki didekatkan dengan imam, jenazah perempuan atau wanita diarahkan ke kiblat. Kemudian baru yang keduanya hadis tadi disambung lagi. Datang lagi jenazah Ummu Kalsum binti Ali, dan Ummu Kalsum binti Ali ini adalah istri Umar bin Al-Khattab dan putranya yang masih kecil. Jadi
ibu dengan anak putra laki-laki yang bernama Zaid. Keduanya diletakkan bersama imam mereka. Waktu itu yang menjadi imam salat jenazah adalah Sa'id Al-As. Dan di tengah-tengah mereka hadir para sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Jenazah anak laki-laki tadi, yang kecil tadi, yang Zaid tadi, diletakkan pada posisi dekat imam. Kemudian lanjut lagi hadis ini. Faqala rajul fa'ankartu zalika fanzartu ila ibnil Abbasin wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah faqultu ma haza qala hiya sunnah. Jadi Ammar ni tadi laki-laki tadi berkata, dia mengingkari, artinya kenapa dibuat begitu? Jenazah anak laki-laki kecil tadi kenapa dibuat di dekat imam, sedangkan ke arah belakang ke kiblat. Anak juga dihadapkan ke kiblat. Lalu dia sambil bercakap tadi, bahasa kita kenapa macam ni? Lah sudah tadi. Sambil noleh kepada sahabat Nabi yang tadi ngikut salat tu, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Dan dia langsung tanya, kenapa macam ni bahasa kitanya? Para sahabat tadi langsung menjawab, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil untuk mensalatkan jenazah dengan jumlah yang banyak sekaligus. Jadi kalau kita nak mengulang yang kemarin, satu jenazah yang hadir, jadi saya coba buat mudah-mudahan jelas nih. Kalau kita contoh analogi kan, satu, kita ngulang yang kemarin. Dah tahu ni kelihatan dah ni. Dah lama dah nulis ni. Satu jenazah ni ya. Jadi dia laki-laki. Taruhlah sini kepala. Kalau dia ginilah. Jadi melintang gini, ni kepala. Ni laki-laki. Jenazahnya. Kelihatan yang jauh. Ini yang dulu nih, yang malam kemarin. Di mana imam? Imam di sini. Karena jenazah laki-laki, imamnya berdiri sejajar kepala. Satu, makmum di sini. Yang laki-laki. Kalau makmum perempuan, macam inilah kita contoh, dia di dalam tabir. Perempuan semua. Yang kedua, contoh juga, jenazah laki-laki. Satu. Ini jenazah perempuan. Satu. Imam tengah, arah pinggang. Kalau di hadis itu menyebutkan wasat. Wasat itu tengah. Tapi diterjemahkan lebih jelasnya arah pinggang atau arah perut. Kalau teks aslinya wasat. Wasat itu tengah artinya. Jadi tengah perempuan itu arah pinggang atau arah perut. Ini dua. Kemudian yang ketiga, jenazah
perempuan atau laki, tapi yang imamnya perempuan, artinya ibu-ibu sama ibu-ibu. Yang kemarin dulu kan hadis dari Aisyah waktu melaksanakan salat maghrib. Jadi gini posisinya, kalau nih jenazah nih wanita, yang jadi imam ibu-ibu sama ibu-ibu itu di sini, tapi dia sejajar, tidak ada maju. Kalau dia laki-laki, sejajar sini, yang imamnya di sini. Tapi ini umumnya, kalaupun ada ibu-ibu atau anak yang meninggal, yang paham, dia tidak akan hadir di masjid, mereka sekeluarga, khusus perempuan semua, menyalatkan jenazah di rumah biasanya nih. Karena umumnya ibu-ibu zaman Rasulullah SAW itu kebanyakan sholat di rumah, bukan di masjid. Tapi perlulah saya jelaskan supaya tahu. Supaya tahu kan sekarang lah banyak ibu-ibu mengikut majelis taklim, kemudian ramai jumlahnya ingin salat untuk yang meninggal, Allahumma Allah yarham yang perempuan. Nah, mereka sama posisinya gini. Tapi ini pun seperti yang saya jelaskan kemarin, ada yang berpendapat enggak, kami tetap maju. Kata dia yang sini ini tetap maju macam inilah. Itu terserahlah, saya lah jelaskan. Dan saya konsul juga waktu itu dengan almarhum Amir Kadir. Kata Amir Kadir benar. Nah, tapi dah tu lah selesai, saya lihat lah selesai, sudah ada penting lagi salatkan. Ini yang kemarin. Nah sekarang kalau ngambil yang ni jenazah ni banyak, satu, dua, tiga, laki-laki semua. Imam tetap di sini. Imam. Cuma kalau zaman Nabi hadisnya, yang di sini yang dekat imam nih, artinya kalau kita ibaratkan di sini, laki, laki, laki. Kalau memang nak diurutkan, yang pertama di sini kalau zaman Nabi itu yang hafal Quran, kemudian yang lebih dulu hijrah bersama Nabi, itu yang di sana waktu hadisnya keluar. Kemudian kalau yang di sini setidak-tidaknya, bukan menidakkan, setidak-tidaknya kalau kita tahu di antara di jemaah kita yang terdekat, maaf cakap, yang sering berjamaah, minimal lah. Kalau hafal Quran kita kan, saya juga ada hafal 30 juz. Yang sering berjamaah, yang dekat dengan imam, umpamanya imam, ini di dekat dia. Kemudian di sini mungkin yang ada umur, katakanlah ini umur 50, yang kedua ini umur 40, yang ketiga nih bisa balai, bisa lombalai anak-anak, laki-laki tapi. Jadi kalau di sini kita susun gitu, ke sana ngadep kiblatnya. Hadis yang ini, yang contoh disalatkan di Ibnu Umar 9 orang. Nah kemudian karena di hadis ini contohnya 9 orang ini ada yang perempuan, maka ini laki-laki, perempuan,
perempuan. Umpama, tidak salah sampai 9 macam hadis, 4 lah. 4, 2 laki 2 puan, sekaligus dibawa ke tempat kita. Maka jenazah yang laki-laki tetap posisinya dekat imam. Ingat di sini, laki-laki dekat imam, maka posisi berdiri imam adalah sejajar kepala. Kemudian di mana yang ibu-ibu wanita-wanita, terus ke belakangnya di sini. Kembali kepada sini, di mana posisi imam untuk jenazah wanita? Di tengah. Maka susunannya yang wanita itu dilebihkan. Sehingga waktu di sini kepala, tengah kan nih? Di tengah nih. Ini kepala yang wanita. Jadi kalau kita susun 1, 2, 3 laki. Yang perempuannya majukan. 1, 2, 3. Jadi waktu imam di sini kepala langsung kena di bagian tengah. Jumlah yang banyak. Nah kemudian kalau dia cuma sikok laki, sikok puan, sikok laki, sikok puan, ini kita apa dulu yang ini. Perempuannya di sini. Ditonjolkan nih arah pinggangnya. Perempuan. Imam di sini, nih yang laki-laki. Jadi sejajar pinggang. Ini pernah terjadi nih, pernah terjadi. Jadi kalau yang dua ini sering terjadi di tempat kita, sering terjadi. Kalau yang di Hall 9 pernah terjadi itu dua-dua puan. Kemudian di sini di Penagan tuh sikok laki, sikok puan. Ini pengaruhnya nanti ada. Nanti kita masuk insyaAllah bab doa. Satu doanya Allah maghfirlahu, puan Allah maghfirlaha. Kalau lah 2 macam mana, kalau dia lah 3 damirnya macam mana. Kalau ada bayi macam mana nanti. Jadi kalau masalah fikih itu memang dia urutannya sampai, kalau bahasa kita jelemit sampai sedetail-detail. Nah itulah kalau kita tahu kan, sehingga seolah masjid ni ketemu yang macam ni, kitalah yang tahu, kitalah tahu permasalahannya, oh macam ni. Jadi kalau ni yang laki-laki datang sepasang lah. Laki-laki tetap di depan dekat masjid, dekat imam, kemudian perempuannya di sini. Jadi kalau sini laki-laki, yang perempuan di sini. Nah, usung kerenda, kita kan dah langsung masuk usung kerenda tu. Nah, dilebihkan yang perempuan, yang kepala laki-laki di situ. Jadi, kemudian lanjutan hadis ini, setelah ini diangkat, datang lagi jenazah Ummi Kalsum binti Ali yang meninggal bersama dengan putranya yang masih kecil. Putra yang masih kecil berarti dia belum balik, belum sampai balik, belum sampai umur 10 tahun lah. Kalau kita di sini mungkin 10, 11 baru balik mukallaf. Nah di sini Sa'id bin Al-As ini tetap menyalatkan anak kecil tadi itu. Ini anak kecil yang belum balik, laki. Di sini mak
Ini ibunya, ini anaknya. Imam sini, samalah dia susunan dengan ni. Cuma hadis ni menerangkan bahawa dia ni masih kecil. Logika kita, kalau nama dia ni agak kecil, apalagi dia belum balik, posisinya kan harus di sini. Jadi kalau di sini mak, logika kita mengatakan anak di sini. Tapi dah, karena bayi ini walaupun dia belum lahir, anak ni dia laki-laki statusnya, maka dia berlaku umum. Kanak ni baru mak. Jadi kalau yang ketemu yang macam ni, macam inilah susunan. Dan ini pun nanti ada pengaruhnya, pengaruh di doa. Lain doanya untuk anak yang belum balik, doa tersendiri ada. Nah, karena di sini ada yang lah balik, ada orang dewasa, macam mana doa? Apakah kita sebut Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu? Dewasa secara umum. Kalau anak kan Allahumma ja'alhu lana faratan salafan wa ajran. Karena di anak itu tidak ada doa untuk ampunan dia. Kalau dia orang dewasa, kita berdoa supaya Allah mengampunkan segala dosa dia. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Yang laki. Kalau yang puan, Allah maghfir laha, ya Allah ampunkan dia. Yang perempuan. Tapi anak Allah maj'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Kita mendoakan untuk orang tua yang ditinggalkannya. Khusus doa tu artinya supaya anak ini menjadi tabungan pahala bagi kedua orang tuanya nanti, sehingga saat bertemu di akhirat nanti, anak ini akan seolah-olah mana makku, mana ibu, ayahku. Nah, di sini doanya anak-anak. Tapi kalau digabung macam ni, yang mana kita pakai? Itu insyaAllah nanti dimasuk kita cara tata tuntunan salat jenazah. Nah, itu hadis yang jumlah jenazahnya banyak. Mungkin kita akan bertanya pula, kalau yang massal, umpama tertimpa gempa atau ketemu longsor, nah itu kan tuh beruntun terus tuh datang. Biasanya dia urusan BNPB apalah, SAR apa semua tuh kan. Nah itu macam mana? Itulah termasuk hukum darurat. Jadi kalau kita nak buat ke masjid semacam ni, tak muat mungkin masjid ni. Makanya disalatkan langsunglah. Di mana dia ketemu tu disusun semua sekaligus. Itulah termasuk hukum kalau anunya case by case, secara terpisah. Artinya satu persatu sesuai kasus. Hukumnya sudah termasuk hukum darurat. Kembali kepada asal, kalau dia jenazah seorang muslim dan muslimah tetap harus disalatkan. Tak bisa juga dia nak masuk ke dalam kelompok ni. Demikian juga dengan penguburannya nanti. Nanti kita insyaAllah masuk ke bab penguburan. Yang massal, gempa, yang di longsor. Tuh. Dan itulah tak pakai gate, tak pacul. Terpaksa dosar semua. Nanti susunan itu semualah sekaligus. Macam tsunami Aceh kemarin tu kan. Itulah termasuk khusus darurat. Tapi fardu kifayah dan rukun salat jenazah tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Mandikannya kalau ketemu tetap hanya disiram. Tak baca lagi kita nak pakai cebok-cebok macam kemarin tu. Tak baca lagi kita nak masangkan cawat dia. Mungkin tak bisa juga kain kapan yang mencukupi untuk makaikan satu persatu. Mungkin dengan terpal kantong jenazah itulah sudah dimandikan, diapakan, kantong jenazah itulah yang jadi kafan. Kemudian disalatkan.
Atau nanti ada bab salat di pekuburan ada. Salat di pekuburan ada. Bapak-bapak yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam bab salat jenazah ini cuma inilah. Jadi saya ulangi lagi, laki-laki satu yang biasa kita ketemu, lah kita lah tahu. Satu-satu perempuan yang datang salat di tempat kita lah tahu. Jadi imamnya berdiri di tengah, sejajar pinggang untuk perempuan, laki-laki sejajar kepala, jumlah yang sikok. Kemudian kalau yang ini secara spesifik biasanya di rumah, ibu-ibu yang nyalatkannya, dia berdiri sejajar imamnya. Nah kemudian kalau jumlahnya banyak, maka yang terdepan di dekat imam adalah kuncinya adalah yang laki-laki. Baru yang perempuan ngarah ke kiblat, maksud di sini nih dia arah ke sini nyusunnya. Kalau ada yang anak-anak juga yang belum balik pun beserta ibu yang, tapi kalau dia ada anak dan laki-laki dewasa, laki-laki dewasa tetap dekat imam. Tapi kalau wanita walaupun dia dewasa, anak yang belum dewasa, anak ni yang dekat imam. Itu pula dia. Kalau dia laki belum dewasa, dewasa. Yang dewasa tetap dekat imam. Kanak baru di sini. Jadi dewasa, kanak. Adik, ini memang nak ketemu praktek lah baru tahu. Baru mikir bener kan? Ketemu praktek baru mikir. Macam yang di sini nih kemarin nih, beberapa tahun yang lalu nih. Laki perempuan sudah luhur, sama datangnya. Jadi salat kata sikok, salatkan sikok-sikok boleh, sebenarnya boleh. Sikok-sikok lah sudah yang laki angkat, datangkan pula yang tuan, boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan kalau diserentak datang dua, laki puan ke laki-laki sama ke, perempuan sama ke, bagus disatukan salatnya. Nah, di sinilah kita perlu paham, terutama di masjid ya. Saya tekankan terutama di masjid harus paham gitu. Datang dua-dua laki-laki, baru dekat imam. Siapa nanti jadi imam nantilah bertunjuk-tunjuklah. Baru perempuan. Susunannya laki-laki kepala imam, perempuan imam di tengah, lebihkan sikit kosong ada. Jadi posisinya gini. Sini lebih. Dan masalah urutan yang kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apa dia hafal Quran, apa dia suka ngaji, apa dia suka puasa, wallahu alam. Pokok yang laki-laki tinggal milih dah. Kalau dia laki-laki dewasa, dekatkanlah dekat imam. Anak-anak dewasa ke arah kiblat. Datang ibu-ibu yang dewasa di depan anak-anak, belakang anak-anak. Susunannya sampai selesai. Mudah-mudahan nih nanti kalaupun memang kita bisa kita ulang lagi. Apalagi kalau ada nih bisa kita buka. Kalau bisa diperbesar, bisa kita buka lagi, kita tonton sama-sama. Jadi tidak dilupa. Kemudian yang perlu diperhatikan, setelah seseorang meninggal dunia, itu yang harus diperhatikan tuh, pertama, ada tak Allah yarham ini, yang puan maupun yang laki, berwasiat. Kalau dia ada wasiat, tunaikan dulu, segerakan dulu wasiatnya. Tinggal wasiat kita di sini kebanyakan autentik. Ada yang saksi, itu memang lebih bagus. Cuma kebanyakan kita wasiat cuma bercakap je sebelum meninggal. Berpesan bahasa kita ya. Ini wallahu alam nanti apakah bisa berlaku wasiat. Itu musyawarah keluarga. Dan wasiat ini pun nanti ada hukum wasiat. Terhadap wasiat ini lebih tak dari sepertiga daripada hartanya. Kalau dia wasiat semua, tidak bisa juga. Boleh kita batalkan wasiatnya kalau lebih dari sepertiga. Minimal tuh
maksimal sepertiga harta yang kalau diambil semua sikok rumah tu tak boleh pula wasiat. Jadi boleh dibatalkan wasiat tu. Kemudian yang kedua, telusuri dulu hutang dia walaupun sikit, selesaikan dulu secepat mungkin hutang itu, karena hutang ini kan menyangkut di dalam kubur, sampai nanti ke pintu surga pun akan nyangkut masalah hutang. Tapi bukan pula negah kita tak berhutang, tak boleh minjam kredit nak membeli motor, itulah lain cerita pula. Tapi intinya hutang ni harus dilunasi dulu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan semua permasalahan jenazah. Kalau dia di rumah sakit, selesaikan dulu biaya-biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit, ada ambulan apa, selesaikan. Kemudian kalau dia tak di rumah sakit, semua kain kapannya tadi, nisan, papan, kemudian memandikan, selesaikan semua. Nah, dari mana duitnya? Duit itu pada intinya dari harta yang ditinggal oleh si yang meninggal. Harta dia, pama ada tabungan 5 juta, tabungan ini dulu, walaupun belum bisa dicairkan dengan masalah administrasi, kan banyak tuh surat kematian kakak apa lagi, tapi ada yang nalangkan dulu nih, nanti baru dikeluarkan, dipotong berapa biaya pengeluaran. Kemudian lah selesai ini semua, lah sepakat keluarga semua musyawarah, barulah harta sisa waris ahli sisa harta peninggalan tadi menjadi hak ahli waris. Jadi jangan maaf cakap langsung nak berbagi, telusur dulu tuh wasiat, hutang, semua biaya pemakaman sampai penguburan tadi. Selesai berapa sisa harta? Sisa 2 juta dari 5 juta tu. 2 juta itulah yang jadi ahli waris, itulah yang dibagi pada si penerima waris, termasuk hal-hal yang lain, nanti masalah tanah, masalah rumah. Sebab pengaruh hutang ini termasuk, karena Rasulullah itu pernah bertanya waktu nak nyalatkan jenazah, Rasulullah itu pernah tanya, gini ada hutang tak? Siapa yang nak nanggung hutang dia? Kalau tak ada, Rasulullah itu salatkanlah kalian. Di sini maknanya Rasulullah itu memberi contoh, karena zaman Rasulullah itu hutang itu menjadi semacam keharusan sampai kepada riba. Nah, itu yang dianukan Rasulullah SAW itu. Maka Rasulullah tidak nak nyalatkan. Jangan pula kita di sini tahu dia berhutang, kita tidak nak nyalatkan. Tidak, tetap disalatkan. Sama dengan orang yang mati, meninggal, bunuh diri. Rasulullah tidak nak nyalatkan. Tapi kita tetap, kata Rasulullah, salatkanlah saudaramu. Artinya dia sebagai pemimpin, sebagai Rasul, itu menjaga-jaga, jangan sampai mati bunuh diri, mati banyak utang. Ada saya tambahkan sedikit masalah utang ini. Ada hadis dari riwayat Bukhari. Ada seorang laki-laki meninggal dalam keadaan berutang. Dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi menanyakan, apakah ada dia meninggal kelebihan untuk membayar hutang? Jika dikatakan orang tadi dia meninggalkan harta untuk pembayarannya, maka beliau akan mensalatkannya. Jika tidak, beliau akan memesan kepada kaum muslimin, salatkanlah saudaramu. Itu yang tadi saya katakan. Nah, kemudian setelah kita meninggal yang berutang ini, hadis dari Abu Hurairah, riwayat Ahmad dan Tirmizi, kata Rasulullah SAW, ruh orang mukmin itu tergantung dengan hutang dia, sehingga dilunasi atau dibayarkan. Jadinya ruh itu seolah-olah gantung kalau hutang ini belum dibayar. Jadi
makanya kadang-kadang kita kan, bukan kadang-kadang, selalu sebut di samping kubur tuh, tolong kalau ada utang, nyangkut utang piutang, tolong diselesaikan. Inilah maksudnya sih situlah. Jadi demikian bapak-bapak yang dimuliakan Allah, semoga yang sedikit ini masalah salat ini nanti insyaallah saya jelaskan baru tuntunan praktek salat jenazah. Ini baru susunannya, imamnya di mana, jenazahnya di mana. Nanti baru masuk insyaallah malam Jumat depan masuk salat jenazahnya, praktek tuntunan salat jenazahnya berlengkap dengan berikut dengan doa-doanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.